baru saja meluncurkan smartphone terbaru mereka di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mereka kembali menghadirkan sebuah smartphone sub 2 juta. Kayaknya nih, pasar smartphone di bawah 2 juta di Indonesia sedang panas-panasnya beberapa bulan terakhir ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini, mereka meluncurkan Poco C40 namanya. Tapi, apakah mereka dapat menghembuskan jiwa Poco di smartphone yang satu ini? Kalau kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Sebenarnya nih, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas dari Poco C40 ini. Tapi, seperti biasa nih, kami bakal mulai membahas dari desain terlebih dahulu. Untuk desain sendiri, Poco sepertinya memilih untuk meminjam desain Poco M3 yang telah meluncur sebelumnya. Meski memiliki desain yang serupa dan memiliki harga di bawah 2 juta, namun ada berbagai macam perbedaan antara kedua perangkat ini. Yang pertama adalah penggunaan kamera ganda ketimbang konfigurasi 3 kamera di Poco M3. Material yang digunakan di bagian belakang pun memiliki bahan yang sangat mirip. Permukaannya agak sedikit kasar sehingga tidak mudah untuk tergelincir dari tangan. Pilihan warnanya pun disesuaikan dengan Gen Z, yakni memiliki warna pastel warna-warni. Konfigurasi port yang dimiliki Poco C40 ini juga cukup lengkap loh. Tombol volume dan power terdapat di bagian kanan perangkat, sedangkan di bagian atas terdapat sebuah jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian bawah terdapat speaker dan port USB Type-C. Iya benar, kalian nggak salah kok. Di Poco C40 ini memang sudah menggunakan port chargingnya itu Type-C. Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia HP sejutaan yang menggunakan port chargingnya udah USB Type-C. Penggunaan port Type-C ini membuat si Poco C40 bisa memiliki pengisian dayanya itu yang 18 watt. Iya benar 18 watt, tapi sayangnya nih dalam paket penjualan kalian akan hanya mendapatkan charger 10 watt. Jadi kalau misalnya nih kalian ingin mengisi daya dengan 18 watt, ya mau nggak mau kalian harus membeli charger di toko official store Xiaomi. Kembali ke kamera, Poco memilih untuk menggunakan perpaduan kamera 13 megapiksel sebagai kamera utama dan kamera 2 megapiksel sebagai kamera depth. Sedangkan untuk kamera depan, mereka menggunakan kamera 5 megapiksel. Sebenarnya kami agak kecewa sih dengan konfigurasi dual kamera yang ada di Poco C40 ini. Soalnya nih, para pesaingnya di kisaran harga yang sama sudah menggunakan kamera itu konfigurasinya triple kamera. Bahkan di beberapa vendor lain, itu kamera utamanya sudah menggunakan kamera 48 megapiksel. Tapi memang sih kalau misalnya kita ngomongin soal harga, Poco C40 ini memiliki harga yang lebih menarik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi setelah kami membuka lagi nih folder-folder foto kami yang hasil kamera-kamera dari smartphone dengan harga yang sama, ya, kami sebenarnya agak sedikit kecewa sih. Selain spesifikasinya yang pas-pasan, kami juga kecewa dengan sisi software kameranya. Ada 4 pilihan menu di tampilan menu utama. Paling kiri kita akan melihat mode profesional, lalu disambut dengan mode video, lalu ada mode standar, mode portrait, dan menu lainnya. Nah, di menu lainnya nih, terdapat beberapa mode lain seperti night mode, short video, dan time lapse. Untuk hasil kamera sendiri, jika kalian dikelilingi sumber cahaya yang baik, hasil kameranya sebenarnya tidak mengecewakan. Meski tidak ada AI enhancement, namun hasil warna yang ditawarkan sangatlah mengesankan. Dan detail yang didapatkan cukup baik. Secara keseluruhan, hasil kamera belakangnya cukup mumpuni untuk diposting di media sosial. Cerita yang sama juga terjadi saat kami melakukan uji coba di kamera depan. Kameranya dapat menangkap detail dan warna dengan baik jika memiliki pencahayaan yang baik. Kami juga mencoba untuk menggunakan mode portrait. Kami cukup terkejut dengan hasil foto yang dihasilkan. Untuk smartphone murah, efek bokeh yang ditawarkan sangat baik. Pemisahan antara background dan objek foto sangat rapi, seperti smartphone dengan harga yang jauh lebih mahal. Kami juga mencoba mengambil gambar saat bergerak dan mengambil gambar kendaraan bergerak. Pada awalnya kami agak sedikit skeptis, namun hasil foto yang kami ambil sangat stabil dan sangat fokus. Tapi pengalaman kami dalam menggunakan kamera Poco C40 di malam hari berbanding terbalik dengan pengalaman mengambil foto dengan pencahayaan yang cukup. Di setiap foto yang kami ambil, baik menggunakan mode standar dan night mode, terdapat noise yang cukup banyak. Sedangkan untuk video sendiri, Poco C40 hanya memiliki 2 mode pengambilan gambar. Yang pertama, mode 720 pixel 30 fps atau 1080 30 fps. Limitasi ini benar-benar tergantung dengan prosesor yang mereka gunakan. Hasil video yang diambil perangkat ini cukup baik dan cukup stabil. Jadi kalian bisa membuat konten yang cukup baik menggunakan perangkat yang satu ini. Nah, setelah membahas kamera, kami akan membahas soal prosesornya. Soalnya ada yang unik dari prosesor Poco C40 ini. Mereka menggunakan prosesor bernama JR510 dari JLKey. Ini saya kaget loh pertama kali mendengar nama prosesor ini. Soalnya kalau misalnya Unisoc atau MediaTek di smartphone lain itu udah umum ya dipakai. Tapi
JLK. Saya tuh baru pertama kali mendengar nama ini di smartphone yang satu ini. Untuk Poco C40 yang kami ulas saat ini memiliki RAM 4GB dengan memori 60GB. Tidak ada fitur ekspansi RAM, namun di sisi lain memiliki dukungan memori eksternal hingga 1GB. Lantas, bagaimana dengan performanya? Dalam pengujian kali ini, kami terpaksa menyematkan hasil pengujian Antutu. Soalnya, Poco C40 ini hanya dapat menjalankan benchmark 3D Mark Slingshot dan Slingshot Extreme serta PC Mark 3.0 saja. Sedangkan pengujian 3D Mark lain tidak dapat dijalankan karena chipsetnya tidak mendukung pengujian tersebut. Hasil benchmark yang kami dapatkan sangat mengecewakan. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme, hasilnya ada di bawah 1000 poin. Sedangkan di PC Mark hasilnya ada di 5000 poin saja. Sedangkan untuk Antutu, hasil benchmark yang kami dapatkan berada di bawah 200.000 poin, yang menurut kami sudah menjadi standar industri saat ini. Nah, untuk pengetesan gaming, kami menggunakan beberapa game yang populer seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan beberapa game lainnya. Dan ada satu hal yang spesial dari smartphone yang satu ini. Soalnya nih, pas saat kami coba, di Poco C40 sudah terinstall Genshin Impact. Jadi, kami juga akan mencoba membenchmark smartphone ini menggunakan game tersebut. Nah, bagaimana dengan pengalamannya? Selama kami menggunakan smartphone ini untuk bermain PUBG, itu sebenarnya enak-enak aja sih. Tapi dengan perhatian nih, kalian harus mengeset smartphone ini dengan grafis terendah. Tapi nih, dengan pengaturan grafis terendah saja, saya tuh selama bermain game itu mengalami beberapa kali patah-patah. Ya, kalau misalnya kami lihat nih, FPS-nya memang bisa tembus di 31 FPS. Tapi selama saya bermain game itu, sangat banyak momen patah-patah. Jadi, ya kurang enak lah ya untuk nge-game PUBG. Nah, sedangkan pengalaman kami bermain Free Fire dan Mobile Legends nih, itu sedikit lebih baik jika dibandingkan PUBG. Ya, lebih dikit stutteringnya, patah-patahnya itu lebih dikit, tapi ya nggak enak-enak banget sih emang. Dan terakhir nih, saat kami melakukan pengujian game Genshin Impact. Nah, itu kami sudah melakukan pengaturan grafis di grafis terendah, tapi ya kembali lagi, seperti bermain PUBG, itu pengalaman gaming kami menggunakan Poco C4 untuk bermain Genshin Impact itu sangat patah-patah. Jadi ya kalau misalnya kalian ingin memaksakan main Genshin Impact atau PUBG bisa, tapi ya itu patah-patah. Untungnya nih, jika kalian penikmat multimedia, layar dan speaker dari Poco C40 cukup mumpuni. Layarnya menggunakan panel LCD dengan resolusi layar 720 pixel. Ukuran layarnya 6,71 inci, di mana lebih lebar dari para pesaingnya. Speakernya pun juga cukup lantang, di mana cukup untuk menikmati drakor dengan nyaman. Nah, sebenarnya bintang utama dari Poco C40 ini adalah baterainya yang sangat besar. Soalnya nih, mereka menggunakan baterai 6000 mAh yang bisa dibilang ini merupakan salah satu baterai terbesar di kisaran harga ini. Nah, klaim mereka nih, menggunakan Poco C40 kalian itu bisa menggunakan smartphone ini selama 2 hari tanpa dicas. Penasaran dong, kami melakukan pengetesan. Pada saat kami melakukan pengetesan menggunakan PC Mark ya, smartphone ini itu bisa bertahan lebih dari 19 jam dengan keadaan WiFi nyala, terus layarnya kecerahannya 50%, dan speakernya itu on. Tapi nih, kalau misalnya kalian hanya menggunakan smartphone ini buat scrolling-scrolling Instagram, atau misalnya TikTok, atau media sosial lainnya, kami mencoba menggunakan smartphone ini selama 60 menit. Pengurangan baterainya itu hanya ada di 2%. Ingat ya, 1 jam 2%, jadi ini cukup irit. Dan kalau misalnya kalian nonton video YouTube nih menggunakan smartphone Poco C40 di resolusi 720, itu selama 1 jam, baterainya terkuras antara 3-4%. Sementara itu, untuk pengisian dayanya, kalau misalnya kalian menggunakan charger 10 watt yang ada di dalam paket penjualan, itu ngecasnya sekitar 4 jam lebih. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan charger 18 watt, itu kami catat kemarin pengisian dayanya ada di sekitar 3 jam. Jadi ya memang sih kapasitas baterainya besar, terus membuat smartphone ini bisa dipakai dengan waktu yang lama, tapi drawbacknya adalah pengisian dayanya yang cukup lambat. Nah, itu tadi ulasan kami mengenai Poco C40. Bagaimana menurut sahabat tech? Tertarik nggak kalian membeli smartphone yang satu ini? Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau saran, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.